Welcome to channel Kayu Lunak. Bertemu lagi dengan saya Abe dan juga masih ditemani oleh Soib kita, yaitu Gali dari Kreator Papua. Jadi di masa-masa saat ini kita telah memasuki new normal. Ya, betul. Sebuah masa yang dimana kita memerlukan sebuah transisi dari lockdown, PSBB, dan kita harus, dengan istilah pemerintah, kita harus berdamai dengan COVID-19 gitu. Jadi gimana di masa pandemi kayak gini, sebenarnya apa ya, semakin hari kita lihat orang mengatakan new normal. Oke, new normal, tapi semakin hari kita bisa melihat bahwa sebenarnya semakin melonjak gitu. Ya, karena ya adanya new normal ini kan, mereka orang pikir, orangnya awam pasti mikir, oh udah bebas nih lah, Udah. transportasi udah jalan lah, kerjaan udah jalan Makanya sebenarnya ada, kita butuh kejelasan gitu. Tuh. Sebuah penjelasan bahwa memang new normal tuh kayak gimana sih? Tapi kan di sini kan pemerintah emang mengatakan di sini new normal, tapi di sini kan ada tulis, pemerintah menekankan adanya PSBB. Yoi. Tetap, walaupun new normal tetap adanya PSBB. Contohnya nih kayak pesawat, kapal. Kita yang sebagai di Papua kayak gini aja ya, bahasanya Papua kan orang awam pasti pikirnya, oh ini tempat yang pelosok ya, tempat yang ini. Tapi jangan kira loh, pesawat aja sekarang kan ribet, harus ada rapid test, harus ada surat satgas atau apa, ban itu pun juga kalau nggak sesuai dengan tempat tujuannya, kita walaupun udah lengkap tetap nggak diizinkan gitu. Dan kemarin saya sempat mendengar dari pemerintah, kalau tidak salah dari sana tuh di inilah, baca artikel di Kompas. Kompas. Jadi memang nanti katanya rencananya itu memang sudah tidak ada lagi, nanti tidak diberlakukan untuk kalau mau berangkat, tidak diberlakukan untuk rapid test, tapi cukup surat kesehatan. Saya rasa mungkin dengan cara kayak begitu lebih cukup meringankan ya. Iya, betul. Karena biaya lagi. Iya, gitu. dan saya terakhir dengar itu di suatu rumah sakit ya, kita nggak menyebutkan nama rumah sakit. Suatu rumah sakit itu di saat itu 450 biaya rapid test, biaya dokter, saya juga sempat dengar, dan itu memang adalah harga standar. Ini yang saya tanya lagi barusan semalam ini, karena ada teman yang mau berangkat, dia rapid test kemarin itu ternyata udah naik lagi jadi 800. 800. Dan PCR swab itu 1.500.000. 1.500.000. Bayangin. Tapi di masa-masa kayak gini, saya nggak tahu benar apa kayak. Soalnya di kemarin itu sempat katanya di Papua Barat mau digratiskan. Benar, karena emang di Papua Barat saya digratiskan di rumah sakit provinsi. Rumah sakit umum provinsi. Jadi di rumah sakit umum provinsi mereka di Papua Barat, mereka ingin lakukan swab gratis, PCR. Nah, gitu, dengan harapan supaya masyarakat bisa datang untuk memeriksa diri. Nah, kembali lagi, masyarakat ini menganggap bahwa penyakit ini tuh kayak sebuah kutukan. Betul. Masyarakat di Papua tuh menganggap penyakit ini sebuah kutukan. Jadi ketika ada yang kena, itu mereka menganggap bahwa kamu tuh kayak macam kamu tuh sudah kena azab begitu, sudah kutukan. Jadi mereka sangat takut begitu untuk sampai ingin memeriksa diri kalau kena kayak gitu, karena yang kita tahu bahwa penyakit ini kan, wabah ini sebuah hal yang kayak cukup mematikan lah gitu. Iya, betul. Cukup menakutkan, cukup mematikan. Makanya orang-orang tuh meskipun sudah gratis tapi masih banyak yang ragu gitu. Ya karena konspirasi ya. Ada masalah konspirasi. Karena mereka takut seandainya jangan sampai mereka melakukan itu swab, hasilnya negatif. Nah,
tetapi yang keluar itu Hasilnya positif. hasilnya positif. Nah itu entah itu sengaja apa enggak, tapi hal itu yang cukup ditakutkan gitu Karena loh. emang bukan ditakutkan yang ini gimana ya? Karena emang udah ada kejadian gitu. Udah kejadian. Nah, contohnya aja di suatu ini ya, apa daerah Warmare ya, yang kemarin kebetulan saya kerja di situ juga kan, daerah Warmare situ. Itu pertamanya itu dia datang dari luar kota. Dia datang, dia dites ternyata negatif. Terus yang kedua, ini kan karena hamil ya, dan hamil ini posisi ya. Dan yang kedua dites lagi negatif. Tapi ternyata dia punya ciri-ciri penyakitnya kok persis kayak COVID. Ditesnya lagi yang ketiga kalinya ternyata positif. Jadi sebenarnya itu bagaimana itu? hal mungkin dijadikan sebuah kesimpulan mereka gitu ya, karena ada ciri-cirinya. Dari ciri-ciri itu yang mereka jadikan sebuah petunjuk begitu. Betul. Untuk mereka vonis kalau memang orang itu tuh positif. Ya. Kan cukup. Tapi sampai sekarang yang sama sih kan gini, dia tuh kan datang ke situ kalau tidak salah memang dia melahirkan di sini ya. Iya, dia melahirkan di sini. Dia tinggal datang di sini kan karena ada suaminya. Karena suaminya kerjanya di sini. Nah, pertanyaan saya kok suaminya kok tidak positif ya? Ya itulah, maksudnya kan serumah gitu loh. Kok suaminya nggak positif gitu? Itu namanya konspirasi gitu ya. Maksudnya gini loh, ini kan mereka serumah gitu kan, serumah. Pasti mungkin dalam keluarga ya mungkin mereka Apalagi suami istri ya. Minimal kan OTG lah gitu ya. Betul. Oh, suaminya tidak diperiksa ikut karantina gitu kan. Gitulah, itu masalah inilah. Kita kembali ke masalahnya normal gitu kan. Masalahnya normal. Jadi banyak orang-orang yang salah mengartikan bahwa new normal ini udah kembali ke seperti beberapa bulan yang lalu ya, saat masih normal-normal gitu. Padahal ya kita kembali ke masalah new normal, hal yang semuanya ini kita lakukan seperti yang dulu, tetapi punya batasan-batasan gitu. Ada protokol-protokol justru new normal, jadi tidak seperti kayak dulu, jangan samakan kayak dulu gitu loh. Betul. Ada hal-hal yang perlu kita batasi, ya kan? Ada hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan, kayak otomatis kebersihan lebih kita utamakan sekarang, mulai dari mencuci tangan, membersihkan diri, pakai masker segala macam, ya kan? Mungkin lebih sering menjaga diri lah, menjaga kebersihan diri. Nah, jam-jam kerja juga semuanya dibatasi. Ada yang dimulai dari jam 9, dimulai dari jam 10. Ya, selesainya juga jam 14.00, jam 15.00. Nggak ada yang seperti full. Dan itu pun juga dimaksimalkan 50% dalam kantor. Jadi mungkin 100 orang ya kan dalam satu kantor, ya udah 50 atau mungkin di bawah 50 dan yang masih masuk. ada jaga jarak ya. Tapi ada satu hal sih yang saya kecewa. Apa itu? Di kantor saya. Di kantor saya itu sudah diberlakukan masuk seperti hari biasa. Oh, berarti kayak bahasanya new normal itu udah biasa, udah kayak buka lockdown ya. Dan bagaimana ya? Saya melihat juga kayak orang-orang OTG, orang-orang yang datang dari luar daerah kayak macam banyak dan santai aja gitu, kayak macam los ya. Ya saya bukannya apa ya, saya juga takut gitu. Iya, karena kita juga takut, kita juga khawatir gitu. Percaya nggak percaya, karena ini virus ini yang bukan cuma di Indonesia, ini seluruh dunia ada gitu soalnya. Padahal saya sudah tegur sih orangnya di kantor. Cuma ngeyel sih. Itulah Indonesia ya. Pokoknya Indonesia ya gitu, punya wewenang ya udah ya. Aneh hebat. Ya, begitulah. Ini normal. Yoi. Kayak gimana ya? Kita merasa bahwa new normal ini ya kayak gitu tadi saya bilang. Jadi banyak orang-orang awam ya, orang-orang awam mereka berpikir bahwa ya udah new normal kita kembali ke ya udah bisa kayak mal-mal sekarang dibuka, ya kan? Tapi kita bersyukur lah. Karena semua bukan cuma mal-mal, mungkin tempat-tempat masjid, tempat ibadah. Seperti katanya B.J. Habibie. Betul, itu yang lagi seperti viral. Katanya B.J. Habibie itu negara ini
kalau nggak punya roh, nah roh ini adalah bagaimana kita menghidupkan sebuah apa namanya, sebuah agama gitu ya, sebuah agama. Makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi makanya dari karena itu makanya kita supaya kita menjadikan Indonesia ini bagaimana mengamalkan Pancasila yang pertama, ya udah gitu kita pokoknya gimana caranya negara itu harus punya pegangan. Mau nggak mau itu ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila kita yang pertama, dan itu kalau nggak ada berarti negara kita ini bakal ibarat tanpa roh begitu. Betul. Jadi jangankan negara ya, iman kita diwajibkan memang sudah beribadah gitu ya. Tergantung masing-masing sendiri. Makanya yang harus kita perhatikan ya, salah satunya ya tempat-tempat ibadah gitu. Nah, kita bersyukur kalau macam memang di saat-saat masa transisi dari PSBB ke new normal, tempat-tempat ibadah sudah mulai dibuka dan dibuka ke tempat-tempat instansi-instansi dan dilanjuti oleh toko-toko besar gitu ya. Nah, dengan persyaratan kayak tadi, jadi memang kita harus saling menjaga kebersihan. Ya. Semuanya kita harus jaga meskipun ada promo ada gratis ya tetap. Ya intinya kita masih menjalankan protokol-protokol kesehatan tuh harus. Karena walaupun kita new normal, kita masih tetap harus jaga jarak. Karena kita percaya nggak percaya, penyakit ini emang ada. Tapi ya itu, ada namanya konspirasi, pro dan kontranya ada. Itulah. Jadi itu saja lah pesan-pesan dari kita ya. Sedikit kita mengingatkan bahwa ya, mungkin juga ada kita mengingatkan tentang hal yang ada di Papua, bahwa mungkin tidak selamanya hal-hal yang dibicarakan di berita ya. Yang diberitakan di berita itu kalian sampaikan seperti istilahnya bahasa sampaikan lurus-lurus gitulah. Terkadang banyak orang-orang di pinggiran Indonesia itu mereka tidak mengerti dengan istilah-istilah yang ada di berita-berita gitu. Jadi terkadang memang butuh sebuah penjelasan gitu. Tapi emang kalau saya pikir-pikir ya emang kayaknya lebih mengerti orang di Papua daripada orang di Jakarta. Karena dengar kata new normal ya udah langsung semuanya diserbu. Contohnya kemarin saya main-main ke pantai, itu udah ribuan orang bahasanya, udah numpuk. Karena memang bahasanya pikirnya dia nggak pernah refreshing, diam di rumah, itu bosan kali ya. Mereka menunggu momen-momen yang tepat gitu. Kapan bisa nyebur gitu. Di saat ada kata-kata new normal, di saat itulah mereka orang keluar dan bareng-bareng. Memang berarti luar biasa ya. Luar biasa. Oke lah kalau gitu ya. Jadi saya harap dengan adanya new normal, semoga teman-teman bisa, orang-orang yang menonton juga bisa ya saling tetap menjaga diri, menjaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker, dan semoga kita selalu terlindungi oleh penyakit dan wabah COVID-19 ini dan sehat selalu lainnya dan juga penyakit lainnya. Dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Iya. Oke dokter, udah bisa kan dokter? Benar. Oke deh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk lihat video-video kita yang lain. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke. Bye.